Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mutiarini untuk pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas untuk materi pertama, yaitu menjalankan perintah agama itu mulia. Isinya apa aja sih untuk materi kita kali ini? Nah, yang pertama kita akan membahas masalah supaya hidup manusia lebih selaras, serasi, dan juga seimbang. Nah, untuk pengertian agama, agama itu apa? Nah, agama merupakan suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta dapat tetap juga terdapat tata kaidah pergaulan manusia juga. Jadi di agama itu bukan tentang kita sholat, ngaji, namun di sana juga akan diatur tata kaidah pergaulan usia. Jadi tidak salah dalam melangkah begitu ya. Kemudian di sini juga akan dibahas fungsi agama. Fungsi agama sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu ataupun kelompok. Jadi, fungsi agama itu lebih meluruskan manusia karena sudah ada pedomannya. Kemudian, di sini juga terdapat sumber aturan tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi nanti ini juga diatur cara peribadatannya bagaimana begitu ya. Kemudian di sini juga sebagai pedoman manusia, sebagai suatu yang luar biasa dari luar dirinya. Ini kita berbicara masalah spiritual begitu, atau masalah semisal sholat atau yang luar biasa di luar dirinya begitu ya. Kemudian di sini jadi disebutkan juga sebagai cara manusia mengungkapkan keindahan alam dan juga isinya. Jadi lebih ke bersyukur ya. Kemudian yang terakhir di sini juga sebagai identitas kepada manusia. Begitu dalam arti di sini menunjukkan bahwa manusia itu beragama. Begitu biasanya kan ada identitasnya begitu. Apakah agamanya Islam ataupun Kristen. Nah, ini juga sebagai manusia yang beridentitas disebutkan ya. Kemudian di sini kita akan membahas juga tujuan agama. Apa sih tujuan beragama? Yang pertama, untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara yang lebih baik. Begitu. Kemudian menyampaikan firman Tuhan dan ajaran-ajarannya kepada umat beragama. Kemudian di sini juga ada membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan menemukan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang terakhir di sini membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dan dengan penciptanya ketika meninggal nanti. Jadi untuk yang terakhir ini bisa disebutkan bahwa tujuan beragama itu bukan tentang sholat, bukan tentang ngaji saja. Namun kita ini juga akan membahas ketika nanti sudah meninggal itu bagaimana begitu. Lebih dibukakan jalannya, yang dimaksud itu agar nanti bisa diterima oleh Tuhan atau oleh Allah begitu ya. Nah, di sini ada unsur-unsur agama, yaitu ada 3. Yang pertama manusia, penghambaan, dan juga Tuhan. Jadi agama itu terdiri dari 3. Yang pertama manusia atau kita, penghambaan itu yang disembah begitu, atau sholat bisa. Kemudian yang terakhir ini ada Tuhan yang kita sembah begitu ya. Kemudian di sini kita juga akan membahas agama membuat hidup manusia lebih selaras, serasi, dan juga seimbang. Yang dimaksud selaras yaitu hubungan baik antara yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan juga batin. Begitu. Jadi lahir, badan, dan juga batin kita tentram kalau kita beribadah. Kemudian serasi itu merupakan kesamaan antar semua unsur pendukung. Jadi didukung semua, begitu. Kemudian yang terakhir di sini ada keseimbangan atau seimbang, adalah jumlah yang sama antara hak kita dan juga kewajiban kita. Begitu.
Nah, di sini ada langkah-langkah menjauhkan rasa malas untuk beribadat atau beribadah. Yang pertama, selalu kita mengingat akhirat bahwa kita hidup di sini bukan di dunia saja, namun nanti di akhirat kita juga akan memerlukan bekal dari dunia. Begitu. Jadi ingat selalu akhirat, ingat bahwa nanti kita akan juga meninggal. Begitu. Dan yang kedua, ini mengingat nikmat dan anugerah Tuhan atas diri kita. Lebih ke bersyukur, selalu mengingat, selalu berpikiran positif kepada Tuhan. Jangan berpikiran negatif kepada Allah ya. Tidak boleh, selalu positif. Karena apa yang Allah kasih ke kita itu pasti yang terbaik. Begitu. Ingat anugerah-anugerah atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan berpikiran yang negatif ya. Kemudian jauhi hal yang sia-sia seperti nongkrong, seperti mabuk-mabukan, itu dijauhi saja. Kemudian selalu berpakaian yang sopan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Nah, ini yang dimaksud lebih sopan, lebih tertutup. Kalau di agama Islam kan lebih ke tertutup. Nah, maka berpakaianlah yang sopan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Begitu. Nah, kalau begitu untuk materi ini sudah selesai. Untuk nanti silakan kalian bisa silakan absen di komentar. Silakan tuliskan nama dan juga kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.